Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam niku ibu-ibu hukumnya wa. Ada orang Jawa kah di sini? Jawab salam itu hukumnya wa. Kalau wajib yang tidak salam hukumnya berdosa. Kalau berdosa masuk neraka. Pintar anak-anak. Kita ulang salam kita, mudah-mudahan acara malam hari ini tambah barokah, tambah kita mendapatkan keberkahan dari maulid yang dibaca oleh anak-anak kita tadi. Mudah-mudahan saya doakan yang salamnya kuat, ibu-ibu, bapak-bapak, mudah-mudahan pulang dari sini kita semua dosa kita diampuni oleh Allah. Mudah-mudahan ada yang sakit segera disembuhkan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang belum menikah mudah-mudahan cepat menikah. Yang sudah nikah mudah-mudahan nikah lagi. Mudah-mudahan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra rabi'il awwal syahra wulida nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wulida bi Makkah wa tuwfiya bil Madinatil Munawwarah. Wa abuhu Abdullah wa ummuhu fahiya Aminatus Zuhriyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Hadratul kurama wal fudala al-afadil al-ajilla yang sama-sama kita muliakan, para alim, para ulama, para tuan-tuan guru,
para imam, para khatib, para bilal, para tokoh masyarakat. Wa khusus bizikri, terlebih khusus kepada Bapak Lurah kita yang alhamdulillah hadir bersama kita, Bapak Kades, Bapak Pimpinan PT Sambu Kuala Enok, Bapak Mui dari Tanah Merah, Tanah Kuning, Tanah Hitam, Tanah Hijau, dan mungkin ada tanah-tanah yang lain yang hadir dalam kesempatan ini, dan seluruh hadirin wal hadirat, para ustadz dan ustadzah, para tokoh masyarakat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama, pangkat, dan jabatannya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada hadirin sekalian, insyaallah. Amin ya rabbal. Dan juga kepada orang-orang tua kita yang hadir, kepada bapak-bapak haji, ibu-ibu hajjah. Ada yang sudah haji? Banyak. Saya, ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, saya memang pakai songkok haji, tapi saya mohon maaf belum berangkat haji. Mudah-mudahan dengan berkah pakai songkok haji bisa berangkat haji ke Makkah dan Madinah. Amin ya rabbal. Dulu saya waktu mondok, saya suka pakai songkok hitam kayak Pak Lurah. Tapi ada guru saya di Al-Baqiyatus Shalihat, saya 7 tahun di sana. Ketika di Al-Baqiyatus Shalihat ada guru saya namanya Ustaz Makki yang pintar bahasa Arab. Kalau beliau masuk, kata beliau, hei, ganti songkokmu yang hitam itu dengan songkok haji. Kenapa? Karena songkok hitam itu mirip pais, kata beliau. Pais itu orang Banjar apa namanya? Tapi bukan bilang songkok Pak Lurah pais, dah. Diseragamkan, suruh pakai songkok haji. Tamat saya dari Al-Baqiyatus Shalihat, dari pesantren ibu-ibu, bapak-bapak, ketemu kawan saya yang dulu bareng sama-sama pakai songkok hitam. Melihat saya pakai songkok putih, dia nanya, sudah haji ya? Saya jawab, belum. Tidak lama hadirin, 2 tahun berikutnya nanya lagi, ketemu, sudah haji ya? Saya bilang belum. Terakhir 2 bulan setengah yang lalu ketemu lagi Bapak Ibu, nanya lagi, sudah haji ya? Alhamdulillah saya bisa jawab yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak. Saya bilang, memang saya belum naik haji, saya belum ke Makkah Al-Mukarramah, tapi alhamdulillah istri saya, orang rumah saya sudah pernah naik haji ke Makkah, ke Madinah. Alhamdulillah. Saya memang belum naik haji, tapi alhamdulillah istri saya sudah pernah naik haji. Memang saya belum naik haji, tapi alhamdulillah saya sudah sering naik haji. Karena orang rumah saya sudah haji, ya belum. Ini mohon maaf kurang-kurangnya. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, begitu juga pengurus masjid atau musalla al-muqarrabin yang sama-sama kita hormati. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini mendatangkan keberkahan sehingga menjadi amal baik yang bisa kita lakukan mendekatkan diri kepada Allah. Amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala,
Kita hidup di dunia bagaikan seorang pedagang. Pedagang itu hadirin kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Ibu-ibu kalau pedagang lebih sering untung, lebih sering rugi. Ibu-ibu kalau berdagang mana lebih sering untung dengan sering rugi? Untung. Kalau untung alhamdulillah. Tapi yang sering untung itu ibu-ibu, bapak-bapak, kita tahu bukan kita orang Indonesia, apalagi orang Kuala Eno. Yang sering untung itu kita tahu orang Cina, hadirin. Kenapa orang Cina sering untung? Selain mereka jujur, kualitas barangnya bagus, dari pukulan hadrohnya pun menunjukkan mereka untung. Tengoklah kalau orang Cina main hadroh, untung, barongsai maksudnya. Kalau kita orang Indonesia, apalagi orang Jambi, pukulan rebananya tak tuntung tak, apa artinya? Tak untung tak, jauh dari untung, tak untung tak. Kita hidup bagaikan seorang pedagang. Pedagang itu kadang-kadang untung, kadang-kadang rugi. Kapan taunya pedagang itu untung, kapan taunya pedagang itu rugi? Di akhir, hadirin. Tidak ada seorang pedagang yang ketika dia buka dagangannya dia bilang alhamdulillah saya untung, tidak ada. Tapi ada juga alhamdulillah dapat lapak. Kalau tak dapat lapak rugi juga. Kapan taunya untung? Di akhir. Sama dengan kita hidup di dunia. Kapan taunya kita untung di dunia, kapan taunya kita untung di akhirat? Di akhir. Imam Al-Ghazali mengatakan dalam kitabnya, kata beliau, annan nasa arba', sesungguhnya manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Berapa macam ibu-ibu? 4 macam. Macam apa? Macam 4. Manusia itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama kata beliau, ada manusia itu yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada manusia yang untung di dunia, untung pula di akhirat. Dunia dia untung, akhirat pun dia untung, hadirin. Di dunia Masya Allah, Allah kasih dia semua kelebihan. Rumahnya besar, mobilnya besar, istrinya besar, suaminya besar, pokoknya apa yang besar semua dia punya, hadirin. Dan ketika dia punya semuanya, alhamdulillah, dia tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pas datang waktu ibadah, dia datang kepada Allah. Pas datang waktu acara maulid, hadir dia. Pas datang acara Isra Mi'raj, hadir. Ini manusia untung di dunia, insya Allah untung di akhirat. Amin ya Rabbal. Kalau ada manusia model gini, cepat-cepat dikawani ibu-ibu. Kalau bisa cepat-cepat dikawini. Kenapa? Dunia dia punya, akhirat dia punya. Tapi yang namanya orang punya di dunia, dulu di Kuala Eno ini saya kenal dengan almarhum Haji Heri. Dulu tapinya, sekarang udah tidak ketemu lagi, hadirin. Masya Allah, luar biasa. Tapi perlu diingat, yang namanya orang punya kelebihan di dunia, orang kaya itu memang takdir dari Allah, Pak.
Karena ada orang mohon maaf, siang malam bekerja, pagi kerja, siang kerja, malam kerja, tetap tidak sugih itulah. Ada apa tidak ibu-ibu? Banyak orang begitu. Ada juga orang tidak begitu bekerja, memang takdir Allah sugih, kaya dia. Kita ingat di Tungkal almarhum al-maghfurullah ayah Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab. Ayah itu kerjanya cuma ngajar di Masjid Agung, ngajar di rumah beliau, ngajar di PHI dulu, ngajar di Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Ayah cuma ngajar. Tapi alhamdulillah Allah berikan kelebihan hadirin. Bahkan ada cerita dari guru kami, ayah tuh pernah manggil salah satu guru. Ini guru belum gajian, kata ayah datang ke rumah ambil duit dalam karung. Duitnya dalam karung, berapa dibutuhkan ambil. Orang kaya hadirin. Kita jangankan duitnya, karungnya pun tidak ada kadang di rumah. Masya Allah, takdir Allah. Ada zaman dulu namanya sahabat Abdurrahman bin Auf. Siapa namanya ibu-ibu? Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ini Masya Allah orangnya kaya. Tapi dia pernah berniat jadi orang miskin. Karena suatu hari Nabi berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Kata Nabi, ya Allah jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang-orang miskin. Jadi Nabi itu suka kumpul sama orang miskin ibu-ibu. Saya mau tanya ibu-ibu, mau jadi orang kaya, mau jadi orang miskin? Nah, Nabi itu suka sama orang miskin. Mau jadi orang kaya, jadi orang miskin? Ada pula nyahut sedang-sedang. Sedang-sedang ini macam mana? Yang bagus tuh jadi orang yang cukup ibu-ibu. Alhamdulillah, beli mobil cukup, beli motor cukup, beli benih ampat cukup, enak jadi orang cukup. Abdurrahman bin Auf mendengar Nabi berdoa, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama orang miskin. Beliau nangis ibu-ibu. Beliau nangis berdoa, ya Allah jadikan aku orang miskin. Karena Nabi berdoa minta miskin. Ibu-ibu pernah berdoa minta miskin? Tidak usah berdoa. Orang tua lainok jangan berdoa jadi orang miskin, sudah miskin duluan hadirin. Jangan berdoa tambah miskin nanti. Abdurrahman bin Auf mendengar Nabi berdoa, beliau hadirin wal hadirat bingung karena beliau kaya. Suatu hari Nabi berangkat ke Madinah hijrah. Semua harta Abdurrahman bin Auf ini habis ditinggalkannya di Makkah. Berangkat ke Madinah, harta Abdurrahman bin Auf cuman ada baju yang ada di badannya. Habis, tidak ada lagi. Sampai di Madinah, Nabi kasihan Abdurrahman bin Auf miskin padahal dia orang kaya. Nabi pasangkan Abdurrahman bin Auf dengan orang kaya. Orang kaya ini jadi saudaranya Abdurrahman bin Auf. Kata saudaranya yang baru, wahai Abdurrahman, ini modal, silahkan engkau berdagang. Diambil Abdurrahman bin Auf, tunjukkan aku pasar, kata beliau. Beliau hebat dalam berdagang. Ke pasar beliau, Masya Allah, sehari sudah untung bisa balikkan modal dari kawannya. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, sampai setahun Abdurrahman bin Auf balik jadi orang kaya lagi hadirin. Nangis lagi beliau, 2 kali gagal jadi orang miskin. Coba, ternyata di dunia nih ada orang jadi orang kaya tuh sedih. Jadi orang kaya sedih. Kalau kita jadi orang miskin yang sedih. Aduh, hai beras mau habis,
bawang tinggal separuh setengah bulan. Nangis. Abdurrahman bin Auf nangis jadi orang kaya. Allah, jauh iman kita nih dengan Abdurrahman bin Auf. Apa yang terjadi? Dia datang kepada salah satu istri Nabi Muhammad. Wahai istri Nabi Muhammad, aku nih orang kaya. Aku bingung macam mana caranya jadi orang miskin balik jadi kaya lagi. Kata istri Rasulullah, wahai Abdurrahman, infakkan hartamu. Diinfakkannya. Ada orang fakir, ada orang miskin, ada anak yang tidak sekolah karena miskin, disekolahkan Abdurrahman bin Auf. Tapi ternyata harta beliau masih banyak. Takdir Allah, ibu-ibu, bapak-bapak, Abdurrahman bin Auf melihat di kota Madinah banyak orang miskin menjual kurma. Tapi kurmanya kurma busuk. Orang-orang miskin jual kurma banyak. Itu diborong oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga yang mahal. Semua kurma diborong, tidak ada lagi kurma yang busuk. Dibeli semua. Numpuk di gudang Abdurrahman bin Auf kurma busuk. Setelah diambil, dibeli, tidak ada lagi yang jual kurma busuk. Ternyata suatu hari takdir Allah, di Yaman musim terjadi wabah penyakit dan obatnya tidak ada. Obatnya cuma satu, kurma busuk, hadirin. Tidak ada yang jual. Yang jual cuma satu, Abdurrahman bin Auf. Padahal hartanya sudah habis gara-gara beli kurma busuk. Datang orang dari Yaman ramai-ramai membeli kurma busuk Abdurrahman bin Auf. Balik 3 kali jadi orang kaya lagi. Nangis lagi Abdurrahman bin Auf. Masya Allah. Kita ada gak ibu-ibu, bapak-bapak, kira-kira ada orang beli ikan busuk kita, wah kaya kita, nangis jadi orang kaya? Jamin tidak ada, hadirin. Abdurrahman bin Auf 3 kali gagal jadi orang kaya. Nangis. Bertemu dia dengan Rasulullah, ngadu, wahai Rasulullah, aku ini 3 kali gagal jadi orang miskin. Wahai Rasulullah, kenapa tidak miskin-miskin? Nabi senyum. Wahai Abdurrahman bin Auf, takdir Allah, kulihat di garis tanganmu 10 kali berulang kali kau tetap akan jadi orang kaya, kata Rasulullah. Insya Allah engkau jadi orang kaya yang dermawan. Mudah-mudahan ada di Kuala Enok ini seperti Abdurrahman bin Auf, melihat orang-orang miskin yang anaknya tidak sekolah, yang anaknya telantar. Mudah-mudahan ada Abdurrahman bin Auf seperti di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, namanya tahaddus bin nikmah. Kalau bukan karena takdir Allah, tidak mungkin. Almarhum Haji Heri itu orang sini, tapi takdir Allah kok bisa dimakamkan jauh di sana. Kalau bukan karena takdir dan kebaikan, tidak mungkin, hadirin. Pikirlah ibu-ibu, bapak-bapak, karena kebaikan kita Allah pun menjaga diri kita. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang pertama, untung jadi orang yang hidup di dunia dia Allah kasih kelebihan, dan akhiratnya pun dia dekat dengan Allah. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ada manusia yang hidup di dunia syaqiyun fid dunya sa'idun fil akhirah, atau sa'idun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada manusia yang di dunianya hidup Masya Allah, semua dia punya, semua dia punya, hadirin. Tapi Masya Allah,
semua dia punya, akhirat dia lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman dulu ada namanya Sa'labah. Sa'labah ini Bapak Ibu, Masya Allah, kalau ada Nabi ada Sa'labah. Di mana ada Nabi ada Sa'labah. Bila Nabi berjamaah, Sa'labah ada. Nabi salam, Sa'labah salam. Tapi aneh, setelah salam Sa'labah ini langsung pulang ke rumah. Nabi salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Seharusnya wirid, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Orang wirid Allahumma antas salam, dia enggak Allahumma lantas jalan balik ke rumah. Sa'labah. Ada tak ibu-ibu kira-kira orang bapak-bapak hari Jumat, orang wirid, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, dia langsung pulang ke rumah. Ada apa tidak? Ada apa tidak, Pak? Nah, itu Sa'labah. Dalam kitab Kifayatul Asqiya, dalam kitab Kifayatul Asqiya itu paling kurang kita berwirid untuk diri sendiri, jadilah dulu. Karena kata ulama, man laisa lahu wirdun fahuwa kirdun. Siapa yang tak berwirid sama dengan ketek. Nek ketek ini kok monyet. Nah, jadi berapa banyak ibu-ibu yang suaminya nanti hari Jumat, lihat kalau masih ada di mushola, di masjid kedengaran orang wirid, tutup pintu, Bu. Sa'labah, balik ke masjid. Kenapa belum selesai, hadirin? Sa'labah pulang, ditanya oleh Rasulullah, wahai Sa'labah, kamu ini orang Islam apa tidak? Islam, wahai Rasulullah. Kenapa cepat pulang? Apa kata Sa'labah, ibu-ibu? Wahai Rasulullah, saya sudah tanggung. Sebenarnya saya tidak mau ngomong, wahai Rasulullah. Karena tanggung sampeyan nanya, aku tidak mau jawab. Wahai Rasulullah, saya ini orang miskin. Saking miskinnya saya, wahai Rasulullah, kalau saya berangkat ke masjid ini, mohon maaf wahai Rasulullah, istri saya yang di rumah tidak pakai pakaian. Kalau saya pakai baju ini, kalau saya pakai sarung ini, wahai Rasulullah, istri saya di rumah enggak bersarung, enggak bercelana, enggak berbaju, alias telanjang, hadirin. Sebaliknya wahai Rasulullah, kalau istri saya ke pasar, maka gantian aku yang telanjang di rumah, wahai Rasulullah. Ibu-ibu datang ke sini, ada suami yang telanjang di rumah sekarang. Miskin, Masya Allah. Ini Sa'labah. Jauh ibu-ibu. Kalau kita hadirin, Masya Allah, apalagi ibu-ibu, tanyalah, ibu-ibu kerudungnya Masya Allah banyak. Ibu-ibu punya kerudung warna putih, ibu-ibu punya kerudung warna hitam, punya kerudung warna hijau, punya kerudung warna ungu, punya kerudung yang masih kredit, punya, hadirin. Sa'labah kalau dia ke masjid, istrinya telanjang di rumah. Sebaliknya kalau istrinya yang keluar, dia telanjang, hadirin. Saking miskinnya Sa'labah. Allah, maka kita bersyukur, buka lemari kita, banyak pakaian kita, banyak baju kita. Tidak ada kita kayak Sa'labah. Takdir Allah, wahai Rasulullah, doakan saya. Rasulullah kalau diminta tidak mau menolak, hadirin. Didoakan beliau Sa'labah, mudah-mudahan Sa'labah jadi orang kaya. Besok ternyata ada sahabat yang nitip kambing 2 sepasang, dipelihara Sa'labah seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun. Alhamdulillah kambingnya makin banyak. 2 tahun makin banyak, 3 tahun makin banyak. Kambing Sa'labah punya kambing sendiri yang awalnya dibalikkan, hadirin. Tapi dulu
Waktu Sa'labah belum punya kambing, alhamdulillah rajin ke masjid. Zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib apalagi, isya apalagi, subuh ada di masjid. Tapi sejak punya kambing, zuhur cari rumput hadirin, asar cari rumput, maghrib cari rumput, semuanya untuk kambing. Di sini ada yang melihara kambing, ibu-ibu, bapak-bapak? Tidak ada ya, tidak ada. Mudah-mudahan kalau yang ada punya kambing jangan seperti Sa'labah. Kita doakan kalau sama dengan Sa'labah, mudah-mudahan kambingnya sehat hadirin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah. Ada dalam kitab itu Pak, ternyata orang yang di dunia ini Allah kasih rezekinya lebih, tapi ibadahnya sama Allah kacau. Fahuwa yusamma bil istidraj, namanya istidraj hadirin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pernah ketemu apa tidak orang di dunia ini, mohon maaf, sembahyang tidak pernah, berangkat maulid tidak pernah, Isra Mi'raj tidak pernah, tapi aneh, sembahyang enggak, duit makin banyak. Ada pernah apa tidak ibu-ibu? Yang mana orangnya? Sembahyang Jumat enggak pernah, berangkat maulid enggak pernah, tapi aneh, makin sugih, makin kaya. Aneh ini orang. Ya jangan punya tuyul hadirin. Aneh orang ini, aneh. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan heran. Ulama mengatakan orang ini istidraj, dilanjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibarat kita bapak ibu punya anak baru mau berangkat sekolah pagi-pagi SD. Dia bilang, "Ma, minta duit maksudnya." Kira-kira ibu-ibu, anak mau berangkat sekolah, dia belum minta uang jajan, pagi-pagi dikasih apa tidak? Dikasih apa tidak? Kasih hadirin, karena dia belum jajan, kasih. Rupanya sekolahnya dekat dengan rumah, belum bel bunyi masuk, balik lagi ke rumah. Ma, minta duit, minta duit lagi hadirin. Kita mulai nanya, tadi yang 10.000 mana nak? Habis. Dikasih lagi apa tidak? Kasih. Mamanya banyak duit, kasih. Tapi mulai kita ngomong, ini sudah ya yang terakhir, jangan lagi minta. Ternyata hadirin, pas waktu istirahat balik lagi ke rumah, Ma, minta duit. Mulai kita naik emosi. Udah 2 kali, ini yang ketiga, duit tadi mana? Habis Ma. Kira-kira ibu-ibu, anak ini disayang, ibu punya duit, dikasih apa tidak? Kasih, tapi kasihnya sambil marah. Nih terakhir ya. Allah begitu juga hadirin. Ada orang yang tidak sembahyang, ada orang yang tidak mau berangkat pengajian, maksiat lancar, tapi aneh, sugihnya juga lancar. Fahuwa bil istidraj, Allah mainkan. Kata Allah, ku kasih semua yang kau mau, tapi tunggu nanti, kata Allah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, kita jangan iri sama orang yang ibadahnya tidak jelas, tapi hartanya makin tinggi. Santai saja, tunggu ada masanya hadirin. Kalau tidak dia, anaknya yang bakal ngabiskan, dan anaknya, cucunya hadirin. Itu sudah terbukti dalam kehidupan kita. Kalau dia rajin ibadah, kalau dia rajin kerja, hasilnya ada. Fahuwa bil ma'unah, itu namanya ma'unah, pertolongan dari Allah. Ibu bapak mungkin dulu ada pernah hidup kita di dunia ini, dulu miskin, tak punya harta, Masya Allah, mohon maaf, rumah kontrak. Takdir Allah, punya anak mulai besar, anak mulai bantu,
Masya Allah, hidup mulai pelan-pelan naik. Mamanya sudah bisa beli emas sebulan sekali, 2 bulan sekali beli emas lagi. Alhamdulillah hidupnya makin enak. Ada apa tidak Bapak Ibu? Insya Allah kalau ibadahnya baik, usahanya baik, namanya maunah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ingat, kalau harta nambah tapi ibadah tidak nambah, namanya istidraj, Allah mempermainkan dirinya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang istidraj, amin ya rabbal. Yang ketiga hadirin, kata Imam Al-Ghazali, ada manusia itu yang syaqiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Dia di dunia Masya Allah sedih, di dunia kadang-kadang cukup, kadang sedih, tapi akhirat dia senang. Ini mohon maaf, kita yang miskin-miskin nih Bapak Ibu, kita nih kadang-kadang kita merasa kita yang tidak punya, padahal banyak orang yang tidak punya, sama bahkan lebih daripada kita. Saya mau tanya ibu-ibu, ibu-ibu di rumah punya gelas ada lebih dari 10 apa tidak? Lebih hadirin. Ternyata di dunia ini ada manusia hartanya cuma pakaian dan gelas 1. Hartanya di dunia ini. Rumahnya mana? Rumahnya bumi, atapnya langit, lantainya tanah. Hartanya cuma 1 gelas. Apa siapa beliau? Beliau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa itu nabi paling miskin. Beliau punya harta cuma gelas. Takdir Allah, Nabi Isa mau minum, tiba-tiba Nabi Isa melihat di seberang sana, di sungai, ada manusia yang minum pakai kedua telapak tangan. Kata Nabi Isa, Masya Allah, berarti aku bukan orang miskin. Tuh yang di sana lebih miskin, karena dia minum pakai telapak tangan. Aku masih punya gelas 1, kata Nabi Isa. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, bagi kita mudah-mudahan, biarlah di dunia kita rugi, mudah-mudahan di akhirat kita untung, amin ya rabbal. Yang terakhir hadirin, sebenarnya saya mau singkat, karena tadi Pak Lurah, Masya Allah, sambutan tersingkat adalah Lurah Kuala Enom hadirin. Dan ada yang saya namui baru inilah Pak Lurahnya pengertian hadirin. Kenapa pengertian? Karena berjanjinya mantap tadi anak-anak tadi. Untung dia cepat baca, sempat dia lambat baca. Kayak orang-orang tua di kampung saya, mungkin sampai jam 11 baru selesai. Al-jannatu wa na'im. Saya sudah parah nih. Rupanya alhamdulillah cepat hadirin, luar biasa. Yang keempat kata Imam Al-Ghazali, manusia Masya Allah paling parah Bapak Ibu, syaqiyun fid dunya wa syaqiyun fil akhirah. Ada manusia yang hidup di dunia rugi, di akhirat juga rugi. Dunia celaka, akhirat juga celaka hadirin. Ini manusia paling parah Pak. Mohon maaf jangan kesinggung, kesinggung lebih bagus. Di dunia mohon maaf, buruk rupa, jelek, bungul, bau pula. Hidup lagi. Mohon maaf. Bodohnya iya, miskinnya dia. Apalagi dia tambah parahnya lagi, orang dimusuhi. Coba bayangkan, yang bungul dia, yang goblok iya, yang miskin dia, orang dimusuhi. Kalau ada manusia model gini Bapak Ibu, tangkap, masuk karung, lempar ke situ tuh. Tapi ada orang model gini nih kadang. Ada apa tidak Bapak Ibu? Ada. Mana orangnya mana? Ini manusia Masya Allah, yang miskin dia, yang butuh orang lain dia. Tapi aneh, betul-betul aneh. Ada manusia model gini, sembahyang Jumat tidak pernah. Orang mau adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
di tempat saya, Allahu Akbar, sholat Jumat, dia mulai ngambil pancingan ibu-ibu, bapak-bapak. Di sini insya Allah sama kayaknya. Oh enggak ya. Ambil pancingan, Jumatan ndak pernah, sembahyang 5 waktu ndak pernah, Maulid Nabi ndak pernah, ada ustaz minta sumbangan dimusuhi. Apalagi paling bodoh dia miskin pula. Masya Allah, ini manusia di dunia celaka, akhirat celaka. Jangan sampai jadi orang nomor 4 nih Bapak Ibu. Rugi kita, rugi. Nah, paling kurang kita menjadi orang nomor 1 mudah-mudahan. Tapi saya bukan masalah caleg ya. Tadi sampai apa? 1, 2, 4 sini ya. Ibu-ibu kalau ada caleg ngasih kerudung caleg nomor 1 ambil apa tidak? Ambil. Nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kalau ada nomor 5, coblos nomor 5 ibu. Adil hadirin. Jangan sampai kita seperti yang nomor 4, rugi dunia, rugi akhirat. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala paling kurang menjadikan kita, biarlah di dunia kita rugi, mudah-mudahan di akhirat kita menjadi orang yang untung. Amin ya Rabbal. Sayang, sungguh disayang, orang kaya tak sembahyang. Sayang, sungguh disayang, orang miskin tak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tapi dia tetap Nabi Isa yang miskin tapi dia tetap Nusalli wa sallim daiman. Adakah hadrah? Salli wa sallim daiman ala hamada wal ali wal ashabi man qadwa ali wal ashabi man qadwa. Tidak jadi hadrah, tidak masuk ke lagu. Saya ini aslinya vokal lah. Nah, jadi saya bisa 2, vokal bisa, ceramah pun aku bisa juga. Nah, untung tadi tidak disuruh aku jadi vokal. Dan tuh mau tidak mau amplopnya harus wajib 2. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin ini saja karena waktu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kelapangan hidup di dunia, kelapangan hidup di akhirat, kita bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan, karena waktu kita mohon maaf, dan terima kasih. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.